that they're no bitches. You like it 'cause gotta catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafa Sukoco. Saya dari kelas 12 nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sensor dan macam-macam sensor dan fungsinya. Yang pertama adalah sensor adalah alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi sesuatu. Pendeteksinya dapat berupa suhu, kecepatan, jarak, dan jaraknya juga dapat mengukur magnitudo atau besaran. Berikut ini merupakan jenis-jenis sensor dan fungsinya. Yang pertama adalah sensor cahaya. Sesuai dengan namanya, sensor ini digunakan terhadap objek yang memiliki bentuk cahaya. Sensor cahaya memiliki 3 macam kategori, antara lain fotovoltaik, fotokonduktif, dan fotolistrik. Kemudian bagaimana contoh dari sensor cahaya yang bisa digunakan? Contoh dari sensor cahaya antara lain LDR, fotodioda, dan fototransistor. Yang kedua adalah sensor tekanan. Sensor tekanan adalah sensor yang memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat menjadi sinyal listrik. Yang ketiga adalah sensor proximity. Sensor proximity dikenal dengan sensor jarak, yakni sensor yang mampu mendeteksi keberadaan benda yang berada di dekatnya tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Berikut ini adalah jenis-jenis sensor proximity. Yang pertama adalah sensor proximity induktif. Yang kedua adalah sensor proximity kapasitif, dan yang ketiga adalah sensor proximity ultrasonik, dan yang keempat adalah sensor proximity photoelektrik. Yang keempat adalah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini bekerja menggunakan prinsip pantulan gelombang suara. Sehingga dengan fungsinya tersebut, sensor ultrasonik biasanya digunakan pada perangkat yang membutuhkan perhitungan jarak. Contohnya smart robot, kapal laut, kapal selam, dan lain-lain. Berikutnya yang kelima adalah sensor kecepatan atau PRM. Proses yang digunakan dalam sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada sesuatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Berikut ini adalah contoh-contoh dari sensor kecepatan. Yang pertama adalah sensor tachometer dan stroboskop. Yang kedua adalah kabel piezoelektrik. Yang ketiga adalah muzzle velocity. Yang keempat adalah encoder meter. Yang keenam adalah sensor magnet. Sensor magnet sangat berpengaruh pada medan magnet. Sensor ini dikemas dalam bentuk kemasan yang hampa dan bebas dari debu, kelembapan, asap, ataupun uap. Contoh sensor yang menggunakan prinsip kerja elektromagnetik ini adalah speed detector atau tachogenerator, sensor vibrasi, dan mikrofon atau sensor suara. Yang ketujuh adalah sensor penyandi. Sensor ini digunakan untuk mengubah gerakan linier atau putaran menjadi sinyal digital, di mana sensor putaran memonitor
gerakan putar dari suatu alat. There's no going back. Yang kedelapan adalah sensor temperatur dan kelembapan. Berbagai macam sensor dan fungsinya dari sensor ini juga termasuk atau sering disebut orang sebagai sensor suhu. Jenis sensor ini dapat mendeteksi sebuah temperatur dan kelembapan. Sensor ini fungsi utama untuk proses pengukuran suhu dan kelembapan. Misalnya saja, ketika Anda membuat proyek stasiun cuaca berukuran kecil, membuat termostat, atau aplikasi yang berhubungan dengan pertanian. Berikut ini adalah tipe-tipe dari sensor suhu. Yang pertama adalah DHT11, merupakan jenis pengukuran suhu dan kelembapan udara dengan output digital yang sangat murah dan mudah digunakan. Akurasi dari pembacaan suhu kurang lebih 2 derajat Celcius dan akurasi pembacaan kelembapannya sekitar 5%. Kekurangannya yaitu pembacaan data pengukurannya tertinggal sekitar 2 detik dari kondisi aslinya. Jadi, jika proyek Anda membutuhkan akurasi pengukuran yang real time, sensor ini tidak cocok digunakan. Dan yang kedua adalah DHT22, merupakan jenis sensor pengukuran kelembapan dan suhu dengan variasi yang lebih akurat dibanding DHT11 dan sedikit lebih mahal. Akurasi pembacaannya suhu kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan akurasi pembacaan kelembapannya antara 2-5%. Sensor ini juga masih memiliki kekurangan yang sama dengan DHT11, yaitu pengukuran waktunya tertinggal 2 detik dari kondisi aslinya. Yang kesembilan adalah sensor jarak. Sensor jarak ini cocok digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan perhitungan jarak antara suatu benda dengan benda lainnya. Contohnya membuat robot yang dapat berjalan tanpa menabrak tembok, mengukur kedalaman suatu ruangan, dan aplikasi-aplikasi kreatif lainnya. Wait a minute. Who are you? Berikut ini adalah tipe-tipe dari sensor jarak. Yang pertama adalah SAT GP2Y0A21YK0F. Dalam proses pengukuran dengan menggunakan sensor jarak ini memanfaatkan sinar inframerah yang dipantulkan akurat untuk mengakur jarak di rentan 10-80 cm. Data keluaran dari sensor ini berupa analog voltage yang dapat dikonversi menjadi cm di dalam aplikasi. Dan yang kedua adalah HCSR04 dalam pengukuran menggunakan sensor jarak dengan memanfaatkan pantulan sensor frekuensi suara ultrasonik. Cara kerjanya mirip dengan radar. Sensor ini biasanya menjadi pilihan yang cukup tepat jika dana Anda terbatas dibandingkan dengan sensor SAT. Yang ke-10 adalah sensor intensitas cahaya. Sensor cahaya digunakan untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan cahaya. Misalnya, membuat lampu rumah menyala otomatis jika keadaan di luar rumah sudah gelap. Sensor cahaya juga dikenal dengan nama fotoresistor. Dari saya terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.